Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat, semangat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Kamis 16 September 2021, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu muatan IPS dengan materi pengaruh televisi dan komputer terhadap perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian belajar hari ini, kalian mengetahui bagaimana pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh komputer terhadap perubahan sosial budaya. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Televisi atau biasa kita katakan TV ditemukan oleh John Logie Baird, seorang insinyur listrik dari Skotlandia pada tahun 1923. Seperti kita ketahui bahwasanya sebelum adanya televisi, biasanya masyarakat memperoleh informasi hanya dari radio dan koran. Itu pun informasi yang diperoleh sangat terbatas karena tidak dapat melihat wajah yang sesungguhnya. Nah, setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap. Selain tayangan berita, masyarakat juga memperoleh informasi melalui tayangan talk show atau gelar bicara dan juga festival budaya. Nah, itu merupakan dampak positif dari televisi. Sekarang kita lanjutkan. Selain dampak positif, televisi juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan. Yang pertama adalah kesehatan mata menurun. Nah, apalagi kalau kamu misalnya menonton terlalu dekat, itu sangat mempengaruhi kesehatan matamu. Yang kedua adalah kurang aktivitas fisik. Ya jelas, karena ketika kita menonton, kita adalah diam, sehingga mengurangi aktivitas, mengurangi pergerakan kita. Yang ketiga adalah mengganggu kesehatan mental. Yang keempat, penurunan kualitas tidur. Dan yang kelima, kualitas hubungan sosial menurun. Artinya di sini adalah hubungan kita dengan, katakanlah ada saudara kita, tetangga kita juga menjadi menurun. Berikut adalah pengaruh komputer terhadap perubahan sosial budaya. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen seperti layar, unit proses sentral atau CPU atau Central Processing Unit, papan ketik atau keyboard, dan tetikus atau mouse. Nah, penemu komputer adalah Charles Babbage tahun 1822, seorang profesor matematika dari Inggris dan dijuluki sebagai Bapak Komputer. Nah, ada beberapa jenis perkembangan komputer. Yang pertama adalah generasi pertama. Nah, komputer ini ditemukan oleh Konrad Zuse tahun 1941. Komputer ini dinamakan komputer Z3, di mana ukurannya sangat besar dan juga memiliki daya listrik yang tidak sedikit. Yang kedua adalah komputer generasi kedua. Nah, pada tahun 1848 ditemukan transistor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer masa itu. Di mana transistor itu merupakan komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus dan menggantikan vakum di televisi, radio, dan komputer. Tetapi penggunaan daya listriknya sudah lebih sedikit dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang ketiga adalah generasi ketiga. Ini terjadi pada tahun sekitar 1964 sampai 1970 dengan ditemukannya teknologi integrated circuit atau IC. IC merupakan komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika, sehingga IC sering disebut dengan mikroprosesor. Yang keempat adalah komputer generasi keempat.
terjadi pada tahun 1970, ditandai adanya dengan chip. Chip itu berperan sebagai tempat menyimpan atau memori komputer. Komputer saat ini sebagian besar merupakan komputer generasi yang keempat. Yang kelima adalah komputer generasi kelima, berkembang pada tahun 1981. Komputer ini difokuskan pada kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyerupai tingkah laku manusia. Nah, itulah beberapa perkembangan komputer. Sekarang kita lihat adalah dampak penemuan komputer. Yang pertama adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua adalah memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel atau surat elektronik, di mana surat elektronik dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Yang ketiga, kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien karena pembeli tidak harus datang langsung ke toko. Nah, seperti kami ketahui sekarang banyak toko-toko online. Mereka menjual dagangannya, menjual jasanya, menjual karyanya melalui komputer. Jadi pembeli tidak harus lagi datang ke tokonya. Yang keempat adalah berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. Nah, artinya komputer dapat menyimpan data-data dan juga dalam keadaan yang besar. Yang kelima adalah memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Seperti kamu sekarang belajar di rumah, kamu dapat mengakses, dapat melihat atau mencari kalau misalnya ada tugas melalui komputer. Yang keenam adalah membantu siswa mempelajari program komputer. Maka sekarang ada jurusan kalau perguruan tinggi, ada jurusan komputer, ada komputer akuntansi, ada teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, itulah merupakan dampak dari penemuan komputer. Nah, anak-anak kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai latihan, kamu kerjakan halaman 69 nomor 3. Selamat belajar.